أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جميل الشعار فتقربوا إلى ربكم الجليل بالأضحية فإنها سنة أبيكم إبراهيم الخليل واتبعوا نبيكم في فعله من إراقة الدم في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman dan sebagai umat yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha bagi yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari syukuran atas karunia yang begitu banyak, derajat yang begitu tinggi, di mana beliau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi dan seluruh rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat beliau sebagai umat yang sebaik-baiknya umat. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat beliau adalah umat yang terbanyak yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam karunia yang tidak pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang terdahulu. Di antara karunia yang telah diberikan Allah kepada nabi kita adalah beliau sebagai satu-satunya makhluk di dunia ini yang pernah menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada hijab, tanpa ada perantara. Hanyalah beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada waktu Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang begitu banyak yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan untuk fasalli li rabbika. Salat Idul Adha ini adalah salat syukuran bagi beliau. Kemudian wanhar dan menyembelih kurban, ini juga sebagai syukuran bagi beliau. Ini semua adalah untuk beliau. Kalau untuk kita salat, kita korban, ini juga syukuran atas karunia yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita dijadikan umat beliau yang mulia. Karena semua karunia, berkah-berkah dan kemuliaan-kemuliaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat beliau pasti dapat bagiannya. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan kita,
Beliau adalah junjungan kita. Beliau adalah penuntun kita. Beliau adalah semulia-mulianya Nabi. Maka oleh karena itulah umatnya menjadi semulia-mulianya umat. Surga diharamkan oleh Allah SWT untuk dimasuki Nabi siapa saja sebelum dimasuki baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga surga diharamkan, tidak boleh dimasuki oleh umat mana saja sebelum umat baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW masuk duluan. Maka kita hari ini syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Pada hari ini kita masih dijadikan umat baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Di samping syukur, hari ini kita juga disuruh tasyabuh, meniru-niru pengorbanan Khalilullah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau telah mengorbankan makhluk yang paling beliau cintai di dunia, yaitu satu-satunya putra pada waktu itu, Nabiullah Ismail alaihissalam. Demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demi taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demi tunduknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau telah mengorbankan anaknya. Hadirin jamaah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang istimewa kepada beliau, karena beliau telah mengorbankan putranya untuk ridha Allah, untuk kecintaan Allah, untuk subhanallah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih anak cucunya menjadi nabi-nabi, menjadi rasul-rasul, termasuk yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ciri khas pengorbanan Nabiullah Ibrahim adalah mengorbankan anaknya. Inilah ciri khasnya. Kalau kita ikuti, maka kita pun akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga. Namun korban itu adalah menurut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya untuk disembelih. Namun kalau kita korbannya bukan anak disembelih, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita begitu. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan haji ini juga umat Islam melaksanakan ibadah haji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kewajiban ibadah haji hanya satu kali seumur hidup bagi yang mampu untuk menyempurnakan rukun Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Makkatul Mukarramah. Pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang syarat atau penuh dengan simbol dan perlambang yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan memakai pakaian ihram, yaitu 2 helai pakaian putih. Maknanya, manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya tidak berbeda, yaitu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, yang mafhumnya orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara, tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain, melainkan karena takwanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran adalah perlambang kedekatan manusia dengan Sang Khalik. Begitu harunya jiwa manusia ketika mendekatkan diri pada Baitullah. Tawaf adalah simbol hablum minallah. Kemudian sa'i, berlari kecil dari Safa ke Marwah. Ini merupakan rangkaian setelah tawaf
yang dapat diartikan sesuai perspektif sejarah. Ketika Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Itulah perjuangan untuk mempertahankan kehidupan. Usaha adalah suatu kewajiban bagi manusia. Begitulah kehidupan di dunia ini. Hidup itu suci dan harus dijaga seperti makna harfiah Safa, yaitu kemurnian. Sedangkan Marwah yaitu kemurahan, memaafkan dan menghargai. Jika tawaf hubungan kepada Allah, maka sa'i adalah menunjukkan bahwa kehidupan harus dijalani sesuai dengan hukum kemanusiaan. Maka kehidupan di dunia ini haruslah seimbang antara keilahian dan keinsaniahan. Hablu minallah wa hablu minan nas. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Sedangkan Padang Arafah sebagai tempat para haji menunaikan wukuf. Arafah adalah tempat ruang berintrospeksi diri. Kita manusia berasal dari mana dan akhirnya akan kemana nantinya. Sehingga mengetahui dan mengerti hakikat diri. Dari Arafah menuju Muzdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatai melawan syaitan yang akan dihadapi nanti di Mina. Manusia haruslah selalu waspada bahwa syaitan ada di mana-mana. Karena itulah senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar dan menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran dan keteguhan hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita sambut dengan gembira, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kebaikan-kebaikan pada hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah SWT menambahi kita kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang tidak ada habis-habisnya. Sampai sempurna kebaikan itu. Yaitu ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berjumpa dengan seluruh nabi dan seluruh rasul alaihissalam. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun kebahagiaan-kebahagiaan dunia ini tidak ada nilainya apa-apa dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salihin amilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.